Beredar rumor di internet kalau kamu itu cowok pansos yang morotin Nona Tang demi jabatan. Kamu bahkan mencuri maharnya, lalu memberikannya pada Nona Liang Wanying. Apa itu benar? Begitu berita ini menyebar, saham Linceng Construction langsung anjlok. Tuan Su, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Nona Liang Wanying, saya dengar Anda menolak mengembalikan mahar milik Nona Tang. Bahkan sekarang di internet beredar video rekaman CCTV Anda. Apa pembelaan Anda? Wanying tidak bersalah. Kalian ini sudah sangat mengganggu kehidupan normal kami. Kalau tidak pergi juga, saya panggil petugas keamanan. Bagus, panggil saja. Kebetulan, aku juga punya banyak perhitungan yang harus ku selesaikan denganmu. Ini surat somasi untukmu. Aku sudah menceritakan semua perbuatanmu pada Dewan Direksi. Coba tebak, apa yang akan mereka lakukan padamu? Tuan Su, Dewan Direksi sudah tahu yang Anda lakukan pada Nona Tangxin. Mereka meminta Anda untuk segera kembali ke perusahaan dan memberi penjelasan. Tuan Su, saya permisi duluan. Sampai jumpa di rapat Dewan Direksi. Tangxin, hebat sekali permainanmu. Waktu rapat yang dijadwalkan sudah lewat 1,5 jam, tapi Su Liancheng belum juga datang. Xiao Liu, coba kamu hubungi dia. Baik. Direktur Tang, Tuan Su tadi bilang dia sedang mengantar Nona Liang ke rumah sakit. Katanya, dia butuh setidaknya 1/2 jam lagi untuk sampai di sini. Sejak Su Liancheng naik jabatan, harga saham perusahaan terus menurun. Sekarang terjadi masalah sebesar ini, dia masih berani terlambat. Menurutku, pecat saja dia. Xin Xin, setidaknya dia masih suamimu. Menurutmu bagaimana cara menanganinya? Beri dia waktu 1/2 jam lagi. Kalau setelah 1/2 jam, dia belum juga datang, jangan harap dia bisa menginjakan kaki di Linceng Construction lagi. Saya akan segera memberitahu Tuan Su. Su Liancheng, kamu benar-benar pria yang setia. Ya, demi teman masa kecilmu itu, kamu sampai berani telat rapat Dewan Direksi. Kamu masih mau kerja di sini atau tidak? Tangxin, Wanying tidak tahan dengan guncangan ini. Kamu melakukan ini hari ini. Apa kamu sengaja ingin membuatnya menderita? Kamu mau dia hidup tenang? Gampang saja. Kembalikan semua barang-barangku, dan kita tidak akan punya urusan apa-apa lagi. Barang-barangmu yang kupinjam akan kukembalikan. Kamu akan mengembalikannya. Kamu sudah bilang begitu berapa kali? Sampai sekarang, maharku, aku belum melihat satupun kembali. Keberadaan barang-barang itu agak rumit. Aku butuh waktu untuk menanganinya. Beri aku sedikit waktu lagi. Kulihat, kamu tidak tega kalau Liang Wanying kehilangan pekerjaannya, kan? Lagi pula, yang sudah diberikan pada klien memang sulit diambil kembali. Lalu cincin berlian, mobil, dan plat nomorku. Kenapa tidak dikembalikan padaku? Wanying beberapa hari ini sudah terlalu banyak menerima guncangan. Aku tidak bisa membuatnya lebih stres lagi. Tunggu sampai dia pulih. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya membuat keributan di rapat Dewan Direksi. Cepat keluar. Ini bukan tempatmu. Kak. Dia bilang, ini bukan tempatku. Dan mau mengusirku. Su Liancheng, kamu belum punya hak untuk mengusir adikku. Tangxin, ini kakakmu. Biarpun keluargamu punya sedikit uang, kalian tidak seharusnya membiarkan anggota keluarga membuat keributan di sini. Kalian pikir ini tempat apa? Ini rapat Dewan Direksi Linceng Construction. Kalian berdua, cepat keluar. Jangan bikin malu di sini. Su Liancheng, kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Bukankah kamu hanya kakak Tangxin? Aku sarankan kalian berdua untuk segera keluar, supaya tidak menyinggung direktur utama dan malah menyusahkanku juga. Su Liancheng,
Kamu benar-benar buta tidak bisa melihat. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah Direktur Utama Lin Cheng Construction. Direktur Utama. Tidak mungkin. Aku ingat dengan jelas di hari pelantikanku, Direktur Utama yang kutemui adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya. Oh, pria itu, dia adalah ayahku. Dia baru saja pensiun. Sekarang, Direktur Utama Lin Cheng Construction yang menjabat adalah aku. Ada masalah? Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Pasti kalian berkomplot untuk menipuku. Oh. Aku tahu. Pasti kalian berdua telah menyuap para direktur ini dan berkomplot untuk membodohiku. Aku tidak akan tertipu. Su Liancheng, apa kamu bodoh? Semua orang yang duduk di sini adalah orang-orang dengan kekayaan miliaran. Siapa yang bisa menyuap mereka? Kalau begitu, kalian menggunakan tubuh kalian untuk menyuap mereka. Kalian berdua punya tubuh yang begitu bagus. Pasti kalian merayu mereka. Su Liancheng, kamu ini mengigau. Ya. Lihat baik-baik, ini brosur promosi baru perusahaan. Yang bahkan belum sempat diedarkan. Kakakku adalah direktur utama. Bagaimana bisa begini? Sekarang kamu percaya, kan? Biarpun kamu direktur utama, memangnya kenapa? Dulu, aku menjadi direktur karena kemampuanku. Tak seorang pun dari kalian yang berhak untuk memecatku. Kalau bukan karena aku memohon pada keluargaku untuk setuju, mungkin kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke Lin Cheng Construction. Semuanya, saya usulkan agar Su Liancheng diskors untuk penyelidikan. Bagaimana pendapat para direktur sekalian? Saya setuju. Orang seperti ini tidak pantas menjadi direktur Lin Cheng Construction. Su Liancheng, sekarang kamu sudah mengerti posisimu. Kan, cepat kembalikan barang-barangku. Oh iya, kamu sekarang sudah bukan lagi orang Lin Cheng Construction. Kalau tidak pergi juga, petugas keamanan akan mengusirmu keluar. Kak, ayo kita pergi. Kak Liancheng, kamu baik-baik saja. Rapat Dewan Direksinya lancar. Ada apa? Apa mereka mempersulitmu? Ini semua salahku. Pasti karena kamu mengantarku ke rumah sakit jadi terlambat. Jadi, tidak apa-apa. Semuanya berjalan lancar. Hanya saja, rapatnya terlalu lama. Jadi aku sedikit lelah. Kalau begitu, aku pijat Kak Liancheng. Ya. Kak Liancheng. Orang-orang di rapat Dewan Direksi itu tidak mempersulitmu, kan? Mereka tidak bilang mau memecatmu dari posisi direktur, kan? Tentu saja tidak. Aku ini masuk ke Lin Cheng Construction karena kemampuanku. Para tetua itu tidak punya hak untuk memecatku. Kalau begitu, aku lega. Aku benar-benar takut kalau gara-gara aku, kariermu jadi terpengaruh. Kalau kamu sampai kehilangan posisi direktur, aku akan menyalahkan diriku sendiri sampai mati. Wan Ying, kamu baik sekali. Pekerjaanmu sendiri saja sudah terpengaruh, tapi kamu masih mengkhawatirkanku. Kalau kamu butuh apapun, bilang saja padaku. Jangan sungkan. Kalau begitu, beberapa hari lagi, perusahaan kami akan mengadakan sebuah pesta internal. Para anggota dan klien akan datang. Aku ingin membeli gaun baru, berdandan dengan baik, dan berusaha mempertahankan klien. Kak Liancheng, bisakah kamu membantuku? Tentu saja. Ambil dan pakai kartu hitam ini. Terima kasih, Kak Liancheng. Gesek kartu. Gesek kartu.
Nona kedua, Su Liancheng ini keterlaluan sekali. Sampai sekarang, dia masih berani menggunakan kartumu. Bukan. Bukan dia. Yin Hong, lihat di sini. Semua ini adalah pengeluaran di toko barang mewah. Kalau tebakanku benar, seharusnya Liang Wanying yang menggunakannya. Ini semua uang Anda. Asal Anda perintahkan, aku akan langsung pergi dan memblokir semua kartu yang sebelumnya Anda berikan pada Su Liancheng. Tidak perlu. Aku dengar kantor firma hukum Liang Wanying itu akan mengadakan sebuah pesta internal. Dia mungkin sedang bersiap untuk merayu klien. Kalau begitu, Kepala Pelayan Zhou, ya, kamu pergi minta kakakku untuk mendapatkan satu surat undangan untukku karena dia mau menghabiskan uangku untuk merayu klien. Maka aku akan membuatnya melihat apa artinya usaha sia-sia. Paham? Kak Liancheng, aku masuk duluan. Ya. Kamu datang untuk apa? Wah, Direktur Agung Su, tidak kusangka kamu sudah dipecat, tapi masih sempat-sempatnya mengendarai mobilku untuk mengantar teman masa kecilmu itu. Apa urusanmu? Kalau begitu, entah kapan Direktur Agung Su akan bersiap untuk mengembalikan barang-barangku. Tunggu sebentar lagi, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Tapi, aku tidak bisa menunggu lagi. Lihat ini. Apa ini? Ini adalah daftar anggota yang menghadiri perjamuan hari ini. Barang-barangku itu semuanya diberikan pada teman masa kecilmu itu, kan? Kamu memberiku ini, apa maksudnya? Karena kamu tidak mau mengembalikannya secara sukarela, tentu saja aku harus membantumu sedikit. Hari ini adalah hari yang baik untuk menangkap semua ikan dalam satu jaring. Masuklah bersamaku. Nyonya Chen sudah datang. Oh, Nyonya Chen sudah datang. Ada di sebelah sana. Sepertinya Nyonya Chen sangat menyukai kalung berlian yang kuberikan padanya sebelumnya. Asal kali ini aku bisa mendapatkannya, maka target penjualanku bulan ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Halo. Siapa ini? Petugas keamanan. Seret orang ini keluar. Tunggu. Nyonya. Saya hanya ingin meminta Anda mengembalikan kalung yang ada di leher Anda. Suara ini, kenapa terdengar familiar? Ya, ini barangku. Kenapa harus ku kembalikan padamu? Dan kalian juga, bisa-bisanya membiarkan pengemis masuk ke sini. Aku bukan. Aku adalah Direktur Lincheng Construction. Su Liancheng. Kamu pintar sekali berakting. Ya, pakaianmu memang terlihat pantas, tapi jangan berhayal di sini. Kalau kamu Direktur Lincheng Construction, kenapa harus merebut kalungku? Aku tidak merebut kalungmu. Kalung ini milik istriku. Salah paham. Kak Liancheng, kenapa kamu di sini? Wan Ying, orang ini bilang, kalungku ini milik istrinya. Bukankah ini hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku? Sebenarnya apa yang terjadi?